Bab 531, Menaikkan Pamor Negara Kita Bagian 3. Xia Ruofei, yang sedang bersandar di tempat tidur, melompat dan berlari ke pintu. Dia membuka pintu dan tertegun. Monica sedang berdiri di depan pintu dengan jubah mandi merah muda. Rambutnya basah, dan dia jelas baru saja mandi. "Xia, aku tahu kamu belum tidur," kata Monica sambil tersenyum. Xia Ruofei bisa merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Dia bertanya dengan mulut kering, Monica, sudah larut malam. Apa masalahnya?" Monica yang baru saja mandi masih tersipu malu. Dia memperlihatkan senyuman menawan dan berkata, "Xia, aku tiba-tiba teringat bahwa Paman Carter memberimu beberapa botol anggur yang enak. Apakah Anda bersedia berbagi hadiah tetangga dengan saya?" Xia Ruofei tertegun sejenak dan kemudian berkata, "Tentu saja. Silakan masuk." Xia Ruofei melangkah ke samping dan Monica berjalan melewatinya, membawa aroma harum. "Tolong duduk," kata Xia Ruofei. Kemudian, dia mencari-cari 2 gelas anggur dan membuka setengah gelas anggur yang diberikan Carter kepadanya. Dia menuangkan anggur ke dalam 2 gelas. Mereka berdua duduk di kedua sisi meja kopi kecil di depan jendela dari lantai hingga langit-langit dan menyentuh kacamata mereka dengan lembut. Xia Ruofei menyesapnya, tetapi Monica meminum semuanya dalam satu tegukan. Dia bahkan menunjukkan kepada Xia Ruofei bagian bawah gelasnya seperti orang Tionghoa yang sedang minum. Xia Ruofei tersenyum pahit dan menghabiskan gelasnya dalam satu tegukan. Monica terkikik dan mengacungkan jempol pada Xia Ruofei. Mereka terus menuangkan anggur dan mengobrol sambil minum, melanjutkan topik hari itu. Seringkali, Xia Ruofei masih berbicara sementara Monica mendengarkan dengan cermat. Kadang-kadang, dia akan tergelitik oleh kata-kata Xia Ruofei dan bahkan ujung jubah mandinya akan tertarik, memperlihatkan sebagian dari salju pahanya yang putih. Dia bahkan tidak menyadarinya. Meskipun semilon memiliki kandungan alkohol yang sangat rendah saat pertama kali diseduh, namun isi botolnya benar-benar berbeda setelah 20 tahun matang. Keduanya mau tidak mau merasa sedikit mabuk saat minum. Xia Ruofei tidak menyadari bahwa Monica, yang sedang tertawa bahagia, terkadang terlihat sedih dan ragu-ragu. Sebelum dia menyadarinya, 3 botol setengah klon yang diberikan Carter kepada Xia Ruofei semuanya telah dibuka. Dia juga telah menghabiskan setengah dari botol ketiga. Meskipun toleransi alkohol Xia Ruofei luar biasa, dia kebanyakan minum anggur putih. Semilon yang berusia 20 tahun masih merasakan efek samping yang kuat. Bahkan wajahnya mulai memerah dan kepalanya mulai terasa sedikit pusing. Selain Xia Ruofei, pipi Monica seperti bunga persik, dan mata birunya yang indah menjadi semakin kabur. Setelah Xia Ruofei dan Monica menghabiskan gelas anggur mereka, dia menundukkan kepalanya untuk mengambil sebotol anggur dan hendak menuangkan lebih banyak. Tiba-tiba, dia mencium aroma harum. Saat bereaksi, Monica sudah duduk di pangkuannya. Wajah halusnya memerah saat dia menatap lurus ke arah Xia Ruofei. Xia Ruofei merasa otaknya seperti meledak dan dia pusing. Sejujurnya, sejak Xia Ruofei meminum sup penekan tubuh, dia menjadi lebih energik dalam urusan antara pria dan wanita. Kekuatan bertarungnya juga meningkat dari hari ke hari. Terlebih lagi, dia dan Ling Qingsui tidak menghabiskan waktu lama bersama. Mereka hanya bertemu sesekali untuk membicarakan betapa mereka merindukan satu sama lain. Oleh karena itu, keinginan Xia Ruofei di bidang ini sedikit banyak ditekan. Apalagi dia sudah minum cukup banyak alkohol hari ini. Tindakan Monica yang jelas-jelas provokatif seperti menuangkan sesendok minyak panas ke dalam api yang berkobar, menyebabkan sisa rasionalitas Xia Ruofei menghilang. Monica mengulurkan jarinya dan dengan lembut mengaitkan dagu Xia Ruofei. Dia menatap Xia Ruofei dengan tatapan genit dan membungkuk untuk menciumnya tanpa berkata apa-apa. Bagian terakhir dari rasionalitas Xia Ruofei telah hilang. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk memanjakan diri sesekali, kan? Xia Ruofei berpikir dalam hati, orang-orang barat harus berpikiran terbuka dalam aspek ini. Dengan alasannya sendiri, pikiran Xia Ruofei sepertinya menjadi jernih. Tangannya yang besar menekan pantat Monica yang gagah tanpa ragu-ragu. Reaksi Monica tampaknya lebih intens daripada reaksi Xia Ruofei. Setelah mereka berdua berdiri, dia mendorong Xia Ruofei ke tempat tidur dan duduk dengan tidak sabar. "Saudaraku, apakah ini termasuk menaikkan harkat dan martabat negara kita? Tapi kenapa sepertinya akulah yang terdorong ke bawah?" Bab 532, Janji Monica.
Malam di Hunter Valley sangat sepi, dan Paradise Farm sudah lama tertidur lelap. Di villa kecil yang tenang dan damai, Mang San seperti api yang berkobar. Itu adalah malam yang gila. Mereka berdua sangat lelah bahkan tidak mandi. Mereka hanya berpelukan dan tertidur. Di pagi hari, kicauan burung di luar villa kecil membangunkan Xia Ruofei. Dia merasakan gatal di sana. Dia memutarnya dengan lembut dan menemukan Monica di sebelahnya. Dia sedang tidur nyaman dalam pelukannya dengan senyum puas di wajahnya. Kepala Xia Ruofei sedikit sakit. Itu adalah reaksi normal setelah mabuk. Mau tak mau dia mengulurkan tangan untuk menggosok pelipisnya, ekspresi rumit di wajahnya. Xia Ruofei akhirnya teringat apa yang terjadi tadi malam. Sebenarnya, dia tidak terlalu mabuk hingga pingsan. Segala sesuatu yang terjadi tadi malam sangat berkaitan dengan kegelisahan di hati. Dia tentu saja tidak akan membiarkan anggur disalahkan atas hal ini. Setelah kenikmatan yang luar biasa, ada sedikit perasaan hampa, dan pada saat yang sama, ada rasa bersalah. Emosi seperti ini sangat rumit. Monica tidak diragukan lagi adalah wanita yang sangat menarik. Seks tadi malam adalah saat paling sempurna dalam hidup Xia Ruofei. Namun, Xia Ruofei bertanya pada dirinya sendiri dengan jujur. Meski kesannya baik terhadap Monica, itu jauh dari kata cinta. Namun, mereka berhubungan seks kemarin. Oleh karena itu, Xia Ruofei tentu saja merasa bersalah. Beberapa diarahkan ke Ling Qingsui, sementara yang lain diarahkan ke Monica. Saat Xia Ruofei tenggelam dalam pikirannya, Monica bergerak sedikit dan perlahan membuka matanya. Mata mereka bertemu, dan wajah cantik Monica sedikit memerah. Dia kemudian menunjukkan senyuman menawan dan berkata dengan malas, "Selamat pagi, Xia." Xia Ruofei berkata dengan canggung, "Selamat." "Selamat pagi," katanya. Monica masih sedikit malu ketika bangun, tapi sekarang rasa malu itu sudah hilang sama sekali. Dia terkekeh dan berkata, "Xia, kamu tidak berbohong padaku. Saya sangat terkesan dengan penampilan Anda." Xia Ruofei segera mengeluh dalam hatinya, gadis asing adalah gadis asing. Dia terlalu berpikiran terbuka. Ini berarti saya tidak hanya tidak menaikkan prestise Tiongkok tadi malam, tetapi saya juga didorong olehnya. Melihat ekspresi aneh Xia Ruofei, Monica tidak bisa menahan tawa. Pada saat ini, Xia Ruofei sedang menatap lurus ke depan dengan mulut terbuka lebar dalam bentuk O. Monica mengikuti pandangan Xia Ruofei dan menoleh. Wajah cantiknya langsung memerah dan di saat yang sama, dia terlihat sedikit kecewa. Di akhir penglihatan Xia Ruofei, ada noda darah merah di spray putih. Itu seperti bunga yang mekar, indah dan mempesona. Hati Xia Ruofei bergetar. Sebelum dia melihat bunga berwarna darah ini, dia selalu menganggap pengalaman semalam sebagai pertemuan yang indah. Sepasang pria dan wanita yang hampa dan kesepian, keduanya cukup enak dipandang. Pria dan wanita itu sendirian di malam yang panjang, jadi wajar saja, semua yang seharusnya terjadi. Itu saja. Namun, darah itu seperti palu berat yang menghantam jantung Xia Ruofei, membuatnya sedikit linglung. Segalanya tampaknya tidak sama seperti yang dia bayangkan. Setelah beberapa lama, Xia Ruofei tergagap. "Monica. Ini. Tadi malam. Apakah ini pertama kalinya?" Ekspresi kecewa Monica sudah lama hilang. Dia masih memiliki senyum tipis di wajahnya. Dia mengangguk seolah dia tidak peduli dan berkata, "Yap." Nada suaranya santai dan santai seolah dia baru saja minum segelas susu untuk sarapan. Monica menegakkan tubuhnya dan selimut di tubuhnya meluncur ke bawah. Namun, Xia Ruofei sedang tidak berminat untuk mengagumi pemandangan musim semi yang tak terbatas. Dia bisa merasakan tekanannya. "Xia," kata Monica, "tidakkah menurutmu itu aneh?" Xia Ruofei mengangguk dengan berat. Monica 2 atau 3 tahun lebih tua darinya. Di antara gadis-gadis barat, jarang sekali mereka tidak memiliki pengalaman di bidang ini. Setidaknya, dalam pandangan Xia Ruofei, gadis-gadis barat tidak konservatif dalam aspek ini. Sangat umum bagi mereka untuk jatuh cinta di sekolah menengah dan menawarkan kencan pertama mereka. Jadi, ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak akan terlalu impulsif. Bukan karena dia tidak mau bertanggung jawab, tapi dia sudah memiliki Ling Qingsui. Hubungan jangka pendek satu malam masih baik-baik saja. Tetapi jika dia menemukan pacar lain, bukankah itu akan berantakan?
Monica berkata dengan mudah, alasannya sangat sederhana. Aku belum pernah bertemu pria yang bisa menggerakkan hatiku sebelumnya. Aku bukan wanita yang mudah. Ekspresi Xia Ruofei sedikit aneh. Monica sangat proaktif tadi malam sehingga menurutnya dia sangat terbuka dalam aspek ini. Dia tidak menyangka sebaliknya. Xia, apa yang kamu pikirkan? Monica melingkarkan lengannya di leher Xia Ruofei dan bertanya. Xia Ruofei ragu-ragu. Monica, kamu tahu. Aku sudah punya pacar. Monica mengangkat bahu dan bertanya, jadi? Xia Ruofei mempertimbangkan kata-katanya dan berkata, jadi, aku benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi tadi malam. Jika aku tahu ini adalah pertama kalinya bagimu. Monica menyela Xia Ruofei dan berkata, berhenti. Xia, kenapa kamu meminta maaf? Kita mengalami malam yang menyenangkan, bukan? Tentu saja, kamu gadis yang sangat menawan. Xia Ruofei berkata tanpa ragu-ragu. Monica tersenyum bahagia dan berkata, terima kasih atas pujian Anda. Anda juga pria terbaik yang pernah saya lihat. Tentu saja, hanya kamu yang pernah mencobanya sejauh ini. Xia Ruofei tidak bisa menahan senyum pahit. Monica tertawa dan berkata, Xia, aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Di kampung halamanmu, jika kamu pertama kali memiliki seorang gadis, kamu harus bertanggung jawab padanya dan bahkan menikahinya, bukan? Xia Ruofei tersenyum canggung dan berkata, sebenarnya tidak semua orang seperti ini, tapi saya. Pendidikan yang saya terima memang seperti ini. Monica tertawa dan berkata, oke. Xia, jangan khawatir, aku bukan gadis Tionghoa dan aku tidak pernah berencana menikah. Aku hanya ingin menikmati kebahagiaan saat ini. Sesederhana itu. Sejujurnya, Xia Ruofei memang merasa lega setelah mendengar ini, tapi di saat yang sama, dia merasakan rasa kehilangan. Namun, Monica tidak memberi Xia Ruofei waktu lagi untuk berpikir. Sambil menghembuskan napas, dia berkata, Xia, bukankah menurutmu pagi hari itu sangat berharga? Daripada membahas masalah ini untuk pertama kalinya, kenapa kita tidak? Pada saat ini, kendali diri Xia Ruofei mendekati nol. Itu adalah pertempuran sengit lainnya. Monica berbaring di tempat tidur seperti genangan lumpur. Ternganga sambil berkata, Xia, kamu yang terbaik. Apakah kamu yakin? Saya terkesan, kata Monica lembut. Dia kemudian memutar matanya ke arah Xia Ruofei dan berkata, Xia, jika aku tidak salah ingat, penerbanganmu akan dilakukan pagi hari. Xia Ruofei kembali sadar dan segera duduk. Dia melihat alojinya dan menghela napas lega. Rute penerbangan Kapten Johnson dijadwalkan lepas landas pada jam 11 pagi. Masih ada hampir 3 jam lagi, cukup waktu bagi saya untuk sampai ke XN. Meski ada cukup waktu, namun terlihat jelas keduanya tak punya waktu untuk mesra. Mereka mandi berpasangan di kamar mandi. Jika bukan karena mereka harus naik pesawat, Xia Ruofei pasti tidak akan bisa menolak dan akan membunuh Monica di tempat lagi. Vixen kecil ini terlalu menggoda. Setelah mandi, berganti pakaian, dan mengemasi barang bawaan mereka, Xia Ruofei dan Monica keluar kamar. Mereka berdua berjalan menuruni tangga berdampingan dan melihat Liang Qichao sudah menunggu mereka di ruang tamu. Liang Qichao tersenyum saat melihat mereka berdua turun. Xia Ruofei merasa malu, tapi Monica terkikik dan memegang lengan Xia Ruofei. Dia menyapa Liang Qichao. Liang Qichao sudah menyiapkan sarapan sederhana. Xia Ruofei dan Monica menyelesaikannya dengan cepat dan meninggalkan Paradise Farm dengan Mercedes-Benz yang telah disiapkan Liang Qichao. Dalam perjalanan kembali ke XXX dari Paradise Farm, mereka akan melewati hotel resort yang telah dipesan Monica. Mobil melaju sekitar 20 menit sebelum mereka tiba di hotel resort. Monica membuka pintu dan keluar dari mobil. Xia Ruofei juga keluar dari sisi lain. Dia berjalan bersama Monica ke arah hotel dan berkata, Monica, aku akan mengantarmu ke sini. Mari kita bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Monica mengangguk sambil tersenyum dan berkata, Xia, menurutku, aku mungkin akan merindukan tubuhmu. Itulah yang ingin saya katakan. Xia Ruofei mengangguk. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Xia Ruofei melambai pada Monica. Monica mengambil beberapa langkah ke depan dan berbalik. Dia mendekat ke telinga Xia Ruofei dan berbisik, Xia, kamu benar-benar telah membuatku kacau selama ini. Ada apa? Tanya Xia Ruofei bingung.
Monica tertawa dan berkata, dibandingkan kamu, semua pria yang kukenal adalah ayam yang lemah. Bagaimana saya bisa tertarik pada pria lain di masa depan? Xia Ruofei tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia tidak tahu apakah dia harus bangga dengan hal ini. Kedengarannya seperti pujian, tapi kenapa dia merasa begitu aneh? Monica melihat ekspresi tercengang Xia Ruofei dan tidak bisa menahan tawa. Dia berbisik ke telinga Xia Ruofei, jadi, aku telah memutuskan untuk mengikuti teladan kalian para wanita Huaxia dan untuk sementara menjaga tubuhku tetap murni kamu, kecuali ada pria yang lebih kuat darimu yang dapat menggerakkan hatiku. Xia Ruofei tidak tahu harus tertawa atau menangis. Monica, kalau begitu kamu pasti akan sendirian. Saya yakin. Monica tertawa dan berkata, aku bisa meneleponmu saat aku membutuhkanmu. Paling-paling, saya akan mengganti uang Anda untuk tiket pesawat ke Dan dari Italia. Kalau begitu, bukankah aku akan menjadi petugas panggilan? Xia Ruofei sengaja berkata dengan ekspresi tertekan. Apakah Anda bersedia? Monica bertanya sambil tersenyum. Xia Ruofei berkata dengan serius, oke. Meskipun aku benar-benar ingin mengatakan bahwa aku tidak bersedia, sebenarnya, aku bisa mempertimbangkan ini. Sejujurnya, Xia Ruofei merasakan pencapaian ketika Monica mengatakan kesucian. Meskipun dia bukan seorang chauvinis laki-laki tradisional, dia tidak bisa menemukan wanita yang tidur di dekatnya tidur dengan pria lain. Tentu saja, dia tidak memiliki status apapun dengan Monica, jadi dia tidak berhak meminta Monica melakukan apapun. Namun, cerita lain kini Monica berinisiatif pengungkapan. Monica dengan lembut mencium pipi Xia Ruofei dan berkata, Xia, selamat tinggal. Selamat tinggal, Monica, kata Xia Ruofei. Dia melihat Monica berbalik dengan anggun dan berjalan semakin jauh. Dia juga merasa sedikit tersesat. Xia Ruofei baru saja berbalik dan berjalan kembali ke Mercedes-Benz milik Liang Qichao setelah sosok Monica menghilang dari pintu masuk hotel. Bab 533, Perlakuan terhadap orang kaya. Ruofei, kamu baik-baik saja? Liang Qichao bersandar pada Mercedes-Benz dengan sebatang rokok di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, saya bertanya-tanya mengapa Anda tidak tertarik pada gadis-gadis Australia. Kamu punya yang lebih baik. Ekspresi Xia Ruofei tidak berubah saat dia berkata, apa yang kamu katakan? Mengapa saya tidak dapat memahami satu kata pun? Liang Qichao mengacungkan jari tengahnya dengan jijik dan berkata, acting. Kenapa kamu dianggap bodoh di depan kakakmu? Meskipun aku cukup dekat dengan saudari King Sui, meskipun aku pernah. Apa? Mata Xia Ruofei membelalak. Liang Qichao dengan cepat menjawab, ya. Keindahan kecil di masa lalu, mengertikah Anda? Setelah kamu berkumpul dengan King Sui, aku tidak pernah punya pemikiran lain. Lagi pula, aku sudah dikirim ke suatu tempat yang jauhnya ribuan juta, bagaimana aku berani berinvestasi? Jadi akuarium mereka dibuang. Xia Ruofei berkata setengah tersenyumlah, kalau begitu aku akan berbicara dengan Tuan Tang dan meminta untuk memindahkanmu kembali ke Amerika? Jangan, jangan. Jangan. Kamu adalah saudaraku, oke? Liang Qichao dengan cepat tersenyum meminta maaf. Saya pikir ini cukup bagus di bidang pertanian. Ini sangat bagus. Lembah Hunter memiliki pemandangan yang indah dan iklim yang menyenangkan. Selain itu, Liang Qichao adalah pemimpin di sini dan yang mengambil keputusan akhir. Selain itu, dia sangat yakin dengan sayuran surga milik Xia Ruofei dan sangat yakin bahwa sayuran tersebut dapat menghasilkan rapor yang menarik di sini. Jadi, kecuali dia sudah gila, dia tidak akan bersedia pindah kembali ke Amerika Serikat untuk bersaing dengan Liang Xiaojun. Xia Ruofei lalu berkata, lebih tepatnya seperti itu. Saudara Liang, jangan khawatir. Pada saat itu, Paradise Farm kami pasti akan memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang. Dan status Anda secara alami akan meningkat seiring arus. Itu benar, itu benar. Saya sangat percaya pada Anda. Sekarang kita tinggal menunggu benihnya di negara kita. Liang Qichao berkata sambil tersenyum. Kemudian, Liang Qichao tiba-tiba tersedar. Dia berteriak, "Ai! Itu tidak benar. Bukankah kita baru saja membicarakanmu? Bagaimana akhirnya kamu membicarakan aku? Kamu terlalu licik, bukan?" Xia Ruofei menahan tawanya dan berkata, ada apa denganku? Saya tidak ingat. Saudara Liang, apakah rokokmu sudah habis?
Jika kita tidak berangkat sekarang, kita akan ketinggalan pesawat. Kemudian, Xia Ruofei membuka pintu kursi penumpang dan masuk. Liang Qichao menginjak puntung rokok dan membuangnya ke tempat sampah di pinggir jalan. Kemudian, dia duduk di dalam mobil dan mengencangkan sabuk pengamannya sambil berkata, "Ruofei, kamu terlalu licik. Apakah ada maksud menyembunyikan sesuatu dari kakakku? Bahkan orang idiot pun bisa mengetahui apa yang terjadi antara kamu dan Monica, oke?" Xia Ruofei berpura-pura bingung dan berkata, "Apa yang mungkin terjadi pada kami? Bukankah mereka hanya berteman? Bukankah aku sudah memberitahumu kemarin? Saya bertemu dengannya di kota Shenzhen terakhir kali." Bagaimanapun, Liang Qichao tidak melihatnya di tempat tidur bersama Monica dengan matanya sendiri. Meskipun sangat mencurigakan, Xia Ruofei tidak akan mengakuinya secara pribadi. Dia hanya akan membiarkan Liang Qichao menggaruk telinga dan pipinya. Liang Qichao menyalakan mobil dan berkata, "Ruofei, jangan khawatir. Aku bukan tipe orang yang akan mengkhianati teman-temannya, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang King Sui." Xia Ruofei tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Dia hanya bersandar di kursinya dan memejamkan mata untuk beristirahat. Melihat Xia Ruofei tidak menanggapi, Liang Qichao tidak berdaya. Dia hanya bisa memandang Xia Ruofei dengan jijik dan mengemudi dengan serius. 4 hari kemudian, Xia Ruofei kembali ke Bandara King Ford Smith di Sydney. Pesawat pribadi Tang He sudah menunggu di bandara. Awak pesawat sudah melakukan persiapan untuk keberangkatan. Setelah Xia Ruofei melewati pemeriksaan keamanan khusus, dia melambaikan tangan kepada Liang Qichao dan berjalan langsung ke landasan di bawah bimbingan pramugari. Jet pribadi Tang He juga merupakan Gulfstream G650, model yang sama dengan milik Ma Xiong. Faktanya, banyak orang kaya kelas dunia lebih memilih jet bisnis Gulfstream. Kecepatan jelajah maksimum pesawat mencapai Mach 0,925, lebih tinggi dari rata-rata pesawat penumpang. Pada kecepatan Mach 0,85, jangkauan maksimum pesawat bisa mencapai 13.000 km. Pesawat ini dapat terbang dari pantai timur Amerika Serikat ke ibu kota Huaxia tanpa gangguan. Bagi masyarakat superkaya, mereka menginginkan kenyamanan terbaik, waktu penerbangan terpendek, dan efisiensi tertinggi. Oleh karena itu, Gulfstream G650 tentu saja menjadi pilihan banyak dari mereka. Gulfstream G650 diparkir dengan tenang di landasan pesawat pribadi. Kapten Johnson, co-pilot, mekanik udara, dan pramugari lainnya sedang menunggu Xia Ruofei di sebelah pesawat. "Ten Xia, suatu kehormatan bisa melayanimu," Johnson berkata sambil melangkah maju. "Kamu telah bekerja keras." Xia Ruofei tersenyum dan bertanya, "Bagaimana kabarmu di Sydney?" "Sangat bagus." Kapten Johnson tersenyum dan berkata, "Matahari, pantai, dan gadis-gadis cantik di sini meninggalkan kesan mendalam pada saya." Setelah mengirim Tang He kembali ke Amerika Serikat, awak pesawat Johansson segera kembali ke Australia. Kemudian, mereka menunggu di Sydney untuk melayani Xia Ruofei. Di sela-sela itu, mereka akan tinggal di Sydney selama 2 hingga 3 hari dan tentu saja, mereka akan berkeliling. Fakta bahwa Johansson rela melepaskan posisinya sebagai kapten di sebuah maskapai penerbangan besar dan bekerja pada Tang He, seorang pria super kaya, untuk terbang dengan pesawat bisnis menunjukkan bahwa keuntungan yang ditawarkan Tang He cukup baik, bahkan sulit didapat. Menolak. Faktanya, gaji Johansson jauh lebih tinggi dibandingkan dengan gaji seorang kapten dari maskapai penerbangan biasa. Selain itu, jika mereka harus menunggu di tempat lain, mereka juga akan mendapat subsidi yang cukup besar. Bahkan biaya menginap di hotel bintang 5, jalan-jalan, dan lain sebagainya bisa diganti. Xia Ruofei tertawa dan berkata, "Tuan Kapten, apakah Anda ingin saya kembali beberapa hari lagi? Saya akan membiarkan Anda menikmati matahari dan pantai Australia." Tentu saja, ada juga wanita cantik. Bab 534, Perlakuan terhadap orang kaya bagian 2. Tentu saja, Kapten Johnson tahu bahwa Xia Ruofei sedang bercanda. Dia tertawa bahak dan berkata, "Tuan Xia, terima kasih atas kemurahan hatimu, tapi aku lebih menantikan pemandangan indah Tiongkok." "Haha, ayo pergi." Xia Ruofei tersenyum. "Ten Xia, silakan naik ke pesawat." Kapten Johnson mengundang dan berkata, "Saya harap Anda menikmati perjalanan hari ini." Xia Ruofei naik ke pesawat melalui tangga terbaru.
Setiap pesawat Gulfstream akan memiliki tata letak ruang dan interior yang sesuai dengan preferensi pelanggan. Pesawat Tanghi sedikit berbeda dengan pesawat pribadi MA Siong yang pernah dinaiki CRWVI sebelumnya, namun tetap mewah. Kursi itu memiliki jok kulit buatan tangan yang lebar untuk satu orang, karpet wall yang mahal, dan serangkaian peralatan elektronik modern yang mempesona. Sungguh kenikmatan yang luar biasa bisa duduk di pesawat seperti itu. Dibandingkan dengan itu, kabin kelas 1 Airbus A380 termewah itu ibarat hostel pemuda hingga hotel super bintang 5. Kekayaan bersih CRWVI jauh dari itu, tapi dia telah menikmati kemewahan menjadi orang terkaya di dunia sebelumnya. CRWVI adalah satu-satunya penumpang hari ini. Setelah dia naik ke pesawat, awak kabin segera mengambil posisi masing-masing. Pramugari menarik tangga baru dan menutup pintu kabin. Kapten Johnson membawa co-pilot dan mekanik udara ke dalam kokpit dan sekali lagi melakukan berbagai pemeriksaan sebelum lepas landas. Setelah beberapa saat, pramugari datang dan mengingatkan CRWVI untuk mengencangkan sabuk pengamannya. Pesawat sedikit bergetar dan mulai meluncur perlahan di landasan. Karena rute penerbangan telah diterapkan sebelumnya, Gulfstream G650 mengizinkan pendaratan lepas setelah menunggu 1 atau 2 menit di daratan. Gulfstream G650 meluncur ke landasan dan berputar di ujung landasan. Hidung pesawat diarahkan ke arah lepas landas. Kemudian, mesin penyetel ke daya mendorong lepas pantai, dan pesawat mulai berakselerasi dengan cepat di landasan. CRWVI tidak merasakan getaran apapun. Pesawat lepas landas dengan anggun. Di bawah sinar matahari sore, badan pesawat membentuk busur yang indah dan naik dengan cepat menuju ketinggian jelajah. Keseluruhan proses cukup lancar, tidak ada gundukan sama sekali karena ukuran pesawat yang kecil. Proses pendakiannya juga lebih cepat dibandingkan dengan pesawat penumpang biasa. Tidak butuh waktu lama sampai lampu peringatan sabuk pengaman padam. Pramugari datang dan menyajikan makan siang yang disiapkan dengan baik untuk CRWVI. Hidangan utamanya adalah steak angus. Bahan-bahannya berasal dari peternakan berkualitas tinggi di kawasan Hunter Valley, Australia. Tentu saja, anggur merah dari kilang anggur Hunter Valley juga disertakan. Setelah CRWVI menikmati makan siangnya, pramugari segera membereskan meja dan bertanya pada CRWVI apakah dia perlu istirahat di ruang tunggu. Ada ruang tunggu di bagian belakang pesawat. Setelah mengorbankan sebagian ruang untuk tempat duduk, lounge ini dilengkapi dengan tempat tidur empuk, bukan tempat tidur sofa yang relatif sempit yang biasa terlihat di kabin kelas 1 pesawat. CRWVI telah berguling-guling berkali-kali tadi malam dan pagi ini. Meski dengan kekuatan fisiknya yang luar biasa, dia tetap merasa lelah. Karena itu, dia dengan senang hati menerima saran pramugari dan bangkit untuk berjalan menuju ruang tunggu di ujung kabin. CRWVI menyuruh pramugari untuk membangunkannya ketika pesawat hendak mendarat. Dia kemudian berjalan ke ruang tunggu dan mengunci pintu. Lounge ini dapat dikunci sepenuhnya, memberikan pengguna ruang yang sangat pribadi. CRWVI menutup semua jendela di ruang tunggu dan meredupkan lampu. Dia melepas mantelnya dan berbaring di tempat tidur. CRWVI merasa seperti sedang bermimpi. Dia sebenarnya pernah berguling-guling di tempat tidur dengan seorang gadis asing yang baru dia temui beberapa kali, dan sepertinya dia sudah merasakannya. Setidaknya, dalam hal rangsangan sensorik, Monica lebih menyenangkan CRWVI daripada Ling Qingsui. CRWVI merasa hubungannya dengan Monica sedikit rumit. Jelas sekali bahwa mereka berdua sudah lama melampaui teman biasa. Apalagi mereka sepertinya tidak sekedar berhubungan S3KS, bukankah Monica mengatakan bahwa dia ingin menjaga dirinya tetap murni untuknya. Sejak dia mengetahui bahwa dia telah mengambil malam pertama Monica, kesan CRWVI terhadap Monica sepertinya telah berubah. Mengenai bagaimana mendefinisikan hubungannya dengan Monica, CRWVI juga sedikit bingung. Saat imajinasinya menjadi liar, napas CRWVI perlahan-lahan menjadi stabil dan dia memasuki alam impian. Bagaimana rasanya tidur puluhan ribu kaki di udara? Jika CRWVI ditanyai pertanyaan ini, dia tidak akan bisa menjawab. Pasalnya, ia merasa tidak ada bedanya dengan tidur di rumah. Dia telah dilatih di Angkatan Darat dan dapat tertidur lelap dengan sangat cepat tidak peduli di lingkungan apa dia berada. Kali ini tidak terkecuali. CRWVI terbangun oleh suara bip lembut dari perangkat komunikasi di tempat tidur. Dia dengan mengantuk melepas perangkat komunikasi dan mendengar pramugari dengan sopan mengingatkannya bahwa pesawat akan meninggalkan ketinggian jelajah dan mulai turun dalam 10 menit.
Oleh karena itu, Xia Wofei bangkit, mengenakan pakaiannya, dan kembali ke tempat duduknya. Dia mengencangkan sabuk pengamannya. Di luar jendela kapal sudah gelap. Saat itu sudah malam. Xia Wofei melihat waktu itu. Dia telah tidur sekitar 8 jam. Saat itu sudah jam 7 malam di Tiongkok. Pesawat dengan cepat mulai turun dan akhirnya mendarat dengan mulus di Bandara Internasional Changping di kota Sanshan. Setelah pesawat meluncur ke landasan khusus, Xia Wofei mengangkat kopernya dan berterima kasih kepada Kapten Johnson dan anggota kru lainnya yang telah keluar dari kokpit. Kemudian, dia turun dari pesawat dan melewati jalur khusus untuk menyelesaikan prosedur imigrasi. Bab 535, Perlakuan terhadap orang kaya bagian 3. Sedangkan untuk menerbangkan pesawat Johansen, mereka akan bermalam di kota Sanshan dan terbang kembali ke Amerika keesokan paginya. Tentu saja, Shengbang Corporation memiliki perusahaan cabang di kota Sanshan. Xia Wofei tidak perlu khawatir dengan pengaturan pesawat. Saat keluar dari bandara, Lei Hu sudah mengendarai Mercedes-Benz dan menunggu di pinggir jalan. Dia sedang menunggu Xia Wofei memberitahu Feng Jing tentang jadwalnya sebelum dia kembali dan meminta mengatur seseorang untuk menjemputnya. Saudara Xia. Lei Hu berlari untuk mengambil barang bawaan Xia Wofei dan berkata, perjalananmu jauh. Dia meletakkan barang bawaannya di bagasi dan dengan cepat membuka pintu belakang untuk Xia Wofei. Mercedes-Benz mulai bergerak perlahan. Xia Wofei bersandar di kursinya dan bertanya, Hu, apakah perusahaan baik-baik saja beberapa hari ini? Semuanya normal. Lei Hu berkata, Direktur Feng telah mempekerjakan sekelompok orang lain. Peternakan sekarang jauh lebih hidup. Itu bagus. Xia Wofei berkata dan kemudian bertanya, oh benar, aku memintamu untuk menghubungi temanmu terakhir kali. Bagaimana kabarmu? Saudara Xia, kami berempat dan pemimpin regu kamu, yang berada jauh di Gunung Wui, telah menghubungi semua rekan yang dapat kami hubungi. Setelah mereka mendengar kami memperkenalkan situasi di sini, ada beberapa orang yang tertarik. Lei Hu berkata dengan semangat, saya sudah membuat perhitungan awal. Setidaknya keterikatan orang telah dengan jelas menyatakan kesediaannya untuk datang, dan ada 6 atau 7 orang lagi yang juga sangat tertarik. Itu hebat. Xia Wofei berkata dengan gembira. Saudara Xia, apakah kita harus mengadakan wawancara atau semacamnya? Lei Hu meminta instruksi, sepertinya ada terlalu banyak orang. Xia Wofei tersenyum dan berkata, selama kamu seorang veteran dari angkatan darat kami, terutama dari pasukan khusus, aku akan menerimamu sebanyak yang kamu mau. Menurutku itu tidak berlebihan. Hubungi temanmu ketika kamu kembali dan suruh mereka datang secepat mungkin. Perkebunan Xia Wofei telah berkembang beberapa kali lipat, dan kilang anggurnya mulai menghasilkan pendapatan tetap. Selain itu, peternakan negeri dongeng di Australia akan segera diluncurkan. Sebentar lagi, bisnisnya akan membawa gelombang perkembangan. Saat ini, tampaknya lebih dari 20 personel keamanan terlalu banyak, tetapi dia harus khawatir tentang konservasi. Nantinya, ketika bisnis dibuka, para veteran berkualitas tinggi ini akan menjadi tulang punggung tim keamanan. Mereka bahkan mungkin dikirim bekerja ke luar negeri. Besar. Lei Hu berkata dengan gembira. Terima kasih, Saudara Xia. Tentu saja, Lei Hu sangat senang karena begitu banyak rekannya berkumpul. Ketika kawan-kawan itu datang, mereka bisa membentuk 2 sistem pasukan standar. Bahkan rasanya seperti perasaan yang mereka rasakan saat berada di Angkatan Darat. Setelah Xia Wofei mengobrol dengan Lei Hu sebentar, dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan WeChat ke Ling Qingsui, memberitahunya bahwa dia telah mendarat dengan selamat. Dia kemudian mengirim pesan ke Liang Qichao. Pada akhirnya, dia memikirkannya dan mengirim pesan kepada Monica. Isinya sederhana, Monica, saya kembali ke Tiongkok. Monica menjawab dengan sangat cepat. Itu adalah emoji simbol yang terdiri dari banyak simbol. Tetapi sekilas orang masih dapat melihat bahwa ada orang kecil yang berdiri, dan orang kecil lainnya sedang berlutut di depannya dengan kepala terentang ke depan. Bukankah posisi ini sama dengan pagi ini? Xia Wofei tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dalam hatinya, iblis kecil ini. Kemudian, dia buru-buru menghapus pesan itu sepenuhnya dan menghancurkan barang bukti. Kemudian, dia mendongak dengan perasaan bersalah. Untungnya, Lei Hu masih fokus mengemudi dan tidak memperhatikan ekspresi canggung bosnya di kursi belakang.
Saat itu hampir jam 8 malam ketika mereka kembali ke pertanian. Xia Ruofei langsung kembali ke villa. Setelah tidur malam yang nyenyak di pesawat, dia menjadi sangat energik. Setelah mandi, dia berbaring di tempat tidur dan mengobrol sebentar dengan Ling Qingsui di telepon. Setelah menutup telepon, Xia Ruofei masih belum merasa mengantuk. Dia hanya mengeluarkan gulungan itu dan memasuki ruangan batu di ruang baru. Dia meminum sebotol kecil larutan kelopak bunga hati dan kemudian duduk di kasur giok lagi, menyesuaikan kekuatan mental dan seluruh kondisinya ke yang terbaik. Kemudian, dia meninggalkan ruangan itu dalam sekejap dan mengeluarkan batu giok putih gemuk domba kelas tertinggi yang diberikan Luyu kepadanya. Xia Ruofei telah berada di Australia selama beberapa hari terakhir. Selain berhubungan S3KS dengan Monica malam sebelumnya, dia telah menggunakan batu giok putih berkualitas rendah untuk berlatih mengukir seluruh rune. Kemahirannya telah mencapai tingkat yang memuaskannya, dan dia merasa berada dalam kondisi yang baik hari ini. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk memulai menggambar rune resmi hari ini. Xia Ruofei memegang domba giok putih gemuk dengan kuat di tangannya. Dengan membalikan tangannya yang lain, pisau pahat yang dia simpan di ruang penyimpanan muncul di tangannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap domba giok putih gemuk dengan konsentrasi penuh. Dia melepaskan kekuatan mentalnya dan pisau pahat di tangannya terus jatuh. Bab 536, Ukiran yang Sempurna. Meskipun domba giok putih gemuk sangat berharga dan ini adalah pertama kalinya Xia Ruofei secara resmi mengukir rune inti, dia benar-benar melupakan kegugupannya. Xia Ruofei sangat fokus. Dia telah berlatih mengukir rune inti pada batu giok putih berkualitas rendah biasa berkali-kali, dan setiap rune tertanam dalam ingatannya. Pisau ukir di tangan Xia Ruofei tidak bergetar sama sekali. Busur, kedalaman, dan arah potongan pertama semuanya sangat akurat. Keripik giok digulung dengan pisau ukir dengan mudah dan dibelah menjadi dua sisi tanda rune. Setiap rune independen harus diselesaikan dalam satu pukulan tanpa jeda. Oleh karena itu, Xia Ruofei memutar pergelangan tangannya sedikit dan pisau pahat itu membentuk busur misterius dan berputar ke sisi lain. Dia telah melepaskan kekuatan mentalnya sepanjang waktu, mengikuti ujung pisau pahat untuk merasakan perubahan halus pada permukaan domba giok putih gemuk. Kait, putar, tarik. Xia Ruofei menyelesaikan rune pertama sekaligus. Tidak ada penyimpangan dan hampir sempurna. Dia menarik napas dalam-dalam dan meniupkan serpihan giok di permukaan rune. Dia menggosoknya dengan tangan dan beristirahat sekitar setengah menit. Kemudian, dia mengambil pisau ukir itu lagi, menemukan posisi relatifnya, dan memotongnya tanpa ragu-ragu. Yang kedua, yang ketiga. Semakin banyak pecahan giok yang jatuh dari meja, dan semakin banyak tanda misterius mulai muncul di permukaan halus dari giok putih gemuk domba kelas tertinggi. Dahi Xia Ruofei mulai berkeringat. Di bawah konsentrasi tingkat tinggi, itu sangat melelahkan. Namun, tangan yang memegang pisau pahat tetap kokoh, dan matanya masih dalam sumur kuno. Lebih dari 1 jam telah berlalu. Pisau ukir Xia Ruofei membuat lengkungan dan kemudian dengan lembut mengangkatnya, meninggalkan lengkungan sempurna pada lapisan dangkal. Dia menghela nafas lega. Ini adalah pukulan terakhir, dan juga pukulan tersulit. Sekarang, 17 rune independen semuanya telah terukir. Sambil berpikir, Xia Ruofei mengeluarkan kain dari ruang peta roh dan menyeka semua serpihan giok di permukaan batu giok putih suet kelas tertinggi. Bahkan chip jade di dalam tanda rune telah dihapus. Dia kemudian mengambil domba giok putih gemuk dan dengan hati-hati memeriksanya dengan hati yang sedikit gugup. Selama proses pengukiran, Xia Ruofei akan berhenti sejenak sebelum menyelesaikan satu rune. Namun, agar tidak diganggu, biasanya ia tidak beristirahat terlalu lama. Oleh karena itu, meskipun proses pengukirannya terasa bagus, Xia Ruofei tidak yakin seperti apa hasil akhirnya. Sejak rune pertama dan seterusnya, Xia Ruofei sepenuhnya fokus memeriksa setiap detail. Dia secara khusus memeriksa area di mana dia sering melakukan kesalahan kecil pada latihan sebelumnya. Xia Ruofei hanya tersenyum lega setelah dia selesai memeriksa rune terakhir. Itu hampir sempurna. Dapat dikatakan bahwa Xia Ruofei telah melakukan yang terbaik yang dia lakukan dalam beberapa hari terakhir. Dia tidak dapat menemukan satu kekurangan pun, bahkan kekurangan kecil sekalipun, dan itu hampir merupakan realisasi sempurna dari keadaan ideal dalam buklet tersebut. Harus dikatakan bahwa Xia Ruofei telah mencapai batas kekuatan manusia.
Kecuali dia bisa meningkatkan dirinya lebih jauh, dia mungkin bisa menggambar rune yang lebih sempurna. Tentu saja, kinerja bagus Xia Ruofei mungkin terkait dengan kualitas gioknya. Di masa lalu, saat dia berlatih, dia menggunakan material jade yang lebih rendah. Sebagian besar bahan giok ini memiliki banyak kotoran, yang akan menyebabkan gangguan pada ukiran rune. Kali ini, domba dengan kualitas terbaik, giok putih gemuk. Teksturnya lebih lembut dan tidak ada kotoran. Hal ini memungkinkan Xia Ruofei menyelesaikan seluruh proses ukiran sekaligus tanpa gangguan apapun. Oleh karena itu, masuk akal jika rune memiliki kualitas terbaik. Xia Ruofei memegang batu giok putih kasaya di tangannya. Lebih tepatnya, itu adalah inti boneka jiwa yang berkualitas. Dia mengikuti instruksi di buklet dan perlahan memasukkan kekuatan mentalnya ke dalam rune. Dia segera merasakan sedikit daya tarik, menyerap semua kekuatan mental yang dia pancarkan. Dalam proses keluarannya, Xia Ruofei bisa merasakan setiap pukulan dan setiap detail rune. Rune ini seperti jalan raya, dan kekuatan spiritualnya seperti mobil yang melaju di jalan raya. Pengemudi tentunya bisa merasakan secara langsung perkembangan pembangunan jalan tersebut. Sekarang, Xia Ruofei merasa seperti sedang mengemudi di jalan raya. Kekuatan spiritualnya melewati rune yang relatif independen namun saling berhubungan dan akhirnya berkumpul di rune ke-17, yang merupakan rune terakhir. Rune itu seperti reservoir air, terus-menerus menyimpan kekuatan spiritual Xia Ruofei. Xia Ruofei memiliki gambaran umum tentang cara kerja boneka jiwa. Kekuatan spiritualnya mungkin menjadi alasan mengapa boneka jiwa dapat menjalankan perintah tuannya dan bekerja sesuai instruksinya. Namun, Xia Ruofei masih tidak tahu dari mana kekuatan boneka spiritual itu berasal. Kekuatan spiritual seharusnya tidak mampu membuat boneka spiritual itu bergerak, bukan? Hal-hal yang dicatat dalam buklet tersebut berada di luar jangkauan penjelasan ilmiah. Faktanya, keberadaan ruang petaroh adalah bug yang sangat besar. Tentu saja, Xia Ruofei tidak akan menyia-nyiakan sel otaknya untuk mempelajari hal-hal ini. Dia tidak terus menuangkan energi spiritual ke dalamnya. Karena dia belum membuka kunci isi halaman berikutnya, dia tidak dapat membuat boneka spiritual untuk saat ini. Apalagi setelah lebih dari 1 jam mengukir, semangatnya sedikit habis, sehingga tidak perlu terus melakukan penarikan berlebihan. Bab 537, Ukiran yang Sempurna Bagian 2. Xia Ruofei dengan cepat menarik kembali kekuatan spiritualnya. Dia menempatkan inti boneka jiwa yang baru dibuat ke dalam ruang batu di ruang petaroh. Kemudian, dia membersihkan meja dan lantai yang menutupi keripik giok dan pergi mandi lagi. Saat itu sudah lewat jam 11 malam ketika dia keluar lagi. Xia Ruofei berbaring di tempat tidur. Dia baru saja menghabiskan banyak energi, jadi dia mulai mendengkur setelah beberapa saat. Keesokan harinya, Xia Ruofei pergi ke kantor pagi-pagi sekali dan pergi sebentar. Dia terlalu malu untuk terus menjadi menir lepas tangan. Lagi pula, setelah keluar negeri, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Dia pasti tidak akan melakukannya sendiri, tapi setidaknya dia harus mengaturnya dengan baik. Tidak lama setelah Xia Ruofei memasuki kantor, Feng Jing mengetuk pintu dan masuk. "Selamat pagi, Presiden Feng," Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. "Selamat pagi." Feng Jing berjalan ke meja Xia Ruofei dan berkata sambil tersenyum, "Ketua, sepertinya Anda mendapat banyak manfaat dari pemeriksaan ini. Kulihat kalian semua merah." Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok hidungnya dan berpikir, panen kali ini memang tidak sedikit. Dia telah menaklukkan kuda barat. Tapi, apakah sudah jelas? CEO Feng, bagaimana kabar perusahaan beberapa hari ini ketika saya tidak ada di rumah? Xia Ruofei berdeham dan bertanya. "Semuanya berjalan lancar." Feng Jing berkata, "Saya di sini untuk melaporkan operasi perusahaan selama beberapa hari terakhir." "Oke, beritahu aku." Xia Ruofei mengangguk. Feng Jing membuka folder itu dan melaporkan kepada Xia Ruofei semua yang terjadi di perusahaan selama beberapa hari terakhir. Laporan Feng Jing sangat jelas, termasuk produksi dan penjualan sayuran, laporan pendapatan dan pengeluaran perusahaan, serta beberapa urusan penting manajemen sehari-hari, seperti kemajuan rekrutmen dan sebagainya. Xia Ruofei tidak pergi lama, jadi Feng Jing hanya membutuhkan 6 hingga 7 menit untuk melaporkan masalah tersebut. Kemudian, dia menutup folder itu dan melihat ke arah Xia Ruofei. "Ketua, itulah situasi umumnya.
Operasional perusahaan terus berjalan dengan baik, dan saya pribadi sangat memikirkan perkembangan kami di masa depan. Xia Ruofei tertawa dan berkata, ini berarti seleramu bagus. Memilih perusahaan kami jelas merupakan keputusan terbaik yang pernah Anda buat dalam hidup Anda. Feng Jing mengerutkan kening dan tersenyum. Kata-kata Xia Ruofei terdengar seperti dia mencoba menjual melonnya. Namun, setelah memproduksinya dengan hati-hati, sepertinya dia benar. Setidaknya Feng Jing semakin percaya diri pada perusahaan. Xia Ruofei bersandar di kursinya dan berkata, Bos Feng, saya membawa kabar baik dari perjalanan saya ke Australia. Ah, benarkah? Cepat beritahu aku. Anak perusahaan kami, Hunter Valley's Paradise Farm, akan bereksperimen dengan menanam sayuran surga dalam waktu dekat. Kami berencana mengubah strategi bisnis kami dalam waktu setengah tahun, dari peternakan menjadi penanaman sayuran. Xia Ruofei berkata, setelah percobaan berhasil, setidaknya akan ada 4.500 hektar lahan yang digunakan untuk menanam sayuran surga. Feng Rao sangat bersemangat. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, bagus sekali. Ketua, jika rencana ini berhasil, ini akan memberi kita banyak arus kas. Feng Jing tidak bisa menahan kegembiraannya. Jika pertanian Taoyuan masih merupakan pertanian skala kecil, maka skala pertanian Australia cukup besar. Sebagai perbandingan intuitif, pertanian Taoyuan, termasuk lahan yang baru disewa, hanya memiliki luas sekitar 120 mu, yaitu sekitar 8 hektar. Jika Paradise Farm memiliki 4.500 hektar lahan untuk menanam sayuran peach garden, itu setara dengan 500 hingga 600 peach garden farms. Apalagi lahan seluas 4.500 hektar itu murni untuk penanaman, sedangkan pertanian Taoyuan dilengkapi banyak fasilitas tambahan. Feng Jing sangat menyadari harga jual sayuran surga yang sangat tinggi. Bahkan, bisa saja dijual dengan harga lebih tinggi di Australia. Membayangkan pemandangan lahan seluas 4.500 hektar yang dipenuhi sayuran surga membuat kepala Feng Jing pusing. Setelah kegembiraan awal, Feng Rao mulai mengkhawatirkan untung dan ruginya. Ketua, kalau begitu, apakah tingkat keberhasilan percobaan penanaman tinggi? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ini adalah kunci keberhasilan rencana penanaman, dan juga merupakan hal yang paling dikhawatirkan oleh Feng Jing. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, ini adalah tugas yang akan kuberikan padamu. Xia Ruofei meneguk airnya dan melanjutkan, kunci menanam sayuran surga ada pada bijinya. Saya memiliki teknologi lengkap. Selama Anda menggunakan benih yang saya sediakan, besar kemungkinan Anda berhasil menanam sayuran surga di Australia. Mata Feng Rao berbinar dan dia menghela napas lega. Kalau begitu tidak ada masalah. Ketua, misi yang Anda bicarakan adalah? Xia Ruofei tersenyum dan berkata, sifat turun-temurun dari sayuran peach orchard akan hilang sepenuhnya setelah kesenjangan generasi, jadi Paradise Farm membutuhkan saya untuk menyediakan pasokan benih yang stabil. Saya sudah sepakat dengan mitra saya bahwa Paradise Farm akan mengimpor benih dari perusahaan surga kami atas nama Paradise Farm. Ini akan menjadi mekanisme yang normal, dan prosedur terkait akan diselesaikan oleh seseorang di Australia. Yang perlu Anda lakukan adalah menghubungi Manager Liang dari Paradise Farm tepat waktu untuk memastikan keamanan benih dan mengirimkannya ke Australia tepat waktu. Tidak masalah? Feng Rao segera menjawab. Saya pribadi akan menindaklanjuti masalah ini di masa mendatang. Ini adalah prioritas utama perusahaan kami. Xia Ruofei mengangguk. Saya akan memberi Anda informasi kontak Manager Liang nanti. Anda dapat menghubunginya hari ini. Kami akan mengirimkan benih pertama secepat mungkin. Bab 538, Ukiran yang Sempurna bagian 3. Baiklah. Feng Rao mencatat di buku catatannya saat dia berbicara dan bahkan membuat tanda yang berat di atasnya. Xia Ruofei melanjutkan. Saya akan menyiapkan benihnya sendiri. Anda harus melaporkan kepada saya persyaratan setiap jenis benih setidaknya 5 hari sebelumnya. Dipahami? Feng Rao berkata dengan hati-hati. Xia Ruofei memikirkan kumpulan anggur dari West Winery dan berkata, ngomong-ngomong, kali ini saya secara pribadi membeli sejumlah anggur dari Australia. Anggur dalam jumlah banyak ini hanya dapat diimpor ke Tiongkok atas nama perusahaan. Anda juga dapat mengonfirmasi hal ini dengan manajer Liang nanti. Barang akan dikirim ke alamat ini.
Saat Xia Wofei berbicara, dia menuliskan alamat gudang yang dia sewa di kota di selembar kertas dan menyerahkannya kepada Feng Jing. Tentu, ketua, Feng Jing mengangguk. Setelah berbicara tentang Paradise Farm, Xia Wofei bertanya, ngomong-ngomong, apakah manajer Li mengeluarkan rencana desainnya beberapa hari ini? Manajer Li mengirimi saya 2 lamaran. Dia ingin datang kepada kami secara pribadi untuk menjelaskan ide desainnya, tetapi mengingat Anda tidak ada di rumah, saya meminta untuk menunggu lebih lama. Feng Jing bertanya, apakah kamu ingin aku meminta segera datang? Tunjukkan padaku lamarannya dulu. Kata Xia Wofei setelah hening beberapa saat. Baiklah, kata Feng Ke. Kemudian, dia menyerahkan folder lain kepada Xia Wofei dan berkata, saya mencetak ini. Jika Anda memerlukan versi elektronik, saya akan mengirimkannya ke email Anda nanti. Tidak perlu, saya akan melihatnya dulu, kata Xia Wofei. Xia Wofei membuka folder itu dan melihat ke atas. Presiden Feng, silakan duduk sebentar. Kamu bisa menuangkan air untuk dirimu sendiri. Ketua, silakan lihat proposalnya. Jangan khawatirkan aku, kata Feng Jing sambil tersenyum. Xia Wofei mengangguk dan menunduk untuk melihat rencana desain yang diberikan oleh manajer Li. Kedua rencana tersebut masing-masing memiliki kelebihannya masing-masing. Salah satunya lebih memperhatikan pemanfaatan lahan dan merencanakan 20 rumah kaca film modern dengan lebar 10 meter dan panjang hingga 100 meter. Spesifikasi rumah kaca tersebut sama dengan rumah kaca yang ada di bidang pertanian, dan masing-masing berharga 150.000 yuan. Yang lainnya terlihat lebih indah, dan perencanaan pencahayaan lebih nyaman. Jumlah rumah kaca telah berkurang 2, dan hanya tersisa 18. Tentu saja, gudang penyimpanan dingin profesional berukuran kecil dan menengah akan ditambahkan ke setiap rencana, yang akan menelan biaya sekitar 3,5 juta yuan. Faktanya, banyak sekali tanah yang baru disewa kali ini. Apapun rencana yang diambil, kapasitas produksi pertanian akan meningkat pesat. Hanya ada 8 rumah kaca sayuran yang saat ini mulai beroperasi di pertanian tersebut. Xia Wofei membalik-balik halaman dan membandingkan kedua rencana itu berulang kali. Setelah sekian lama, dia mengangkat kepalanya dan berkata, Bos Feng, saya lebih condong ke rencana B. Meskipun jumlah rumah kaca lebih sedikit, perencanaan jalannya lebih masuk akal, dan ada lahan cadangan di dekat kompleks. Saya yakin Andalah yang akan mengambil keputusan, tapi saya pribadi lebih memilih rencana kedua, Feng Rao mengangguk. Xia Wofei tertawa dan berkata, orang-orang hebat berpikiran sama. Kalau begitu mari kita putuskan rencana kedua. Namun, Anda dapat menghubungi manajer Li dan memintanya untuk merencanakan pembangunan asrama lain untuk saya. Ini akan dibangun di sebelah kompleks penggunaan campuran. Ketua, akomodasi di peternakan tidak terlalu ketat? Feng Rao tercengang. Masih banyak ruangan kosong. Tidak perlu membangun asrama staf baru. Xia Wofei tersenyum dan berkata, ekspansi perusahaan kami baru saja dimulai. Saat ini tidak ada kekurangan perumahan, dan ini hanya bersifat sementara. Sekarang, dia sedang membangun asrama karyawan, yang akan berguna setelah pembangunannya selesai. Lagi pula, saya tidak ingin menunggu sampai ada kebutuhan untuk mulai bekerja. Karena pertanian perlu dibangun, kita akan membangunnya bersama. Saya tidak ingin mendengar segala macam kebisingan dari lokasi pembangunan tidak lama setelah infrastruktur selesai dibangun. Jika mereka membangun asrama staf lagi, anggaran keseluruhan mungkin mencapai 8 atau 9 juta yuan. Dana Xia Wofei saat ini jelas tidak cukup, tapi dia tidak khawatir sama sekali. Ada batasan waktu untuk pembangunan, dan dana tidak dibayarkan sekaligus. Biasanya mereka dibagi menjadi beberapa tahap. Selain itu, dia sangat dekat dengan Liang Weimin sehingga jika dana tidak dapat mencukupi, tidak masalah jika ditunda selama 1 atau 2 bulan. Sekarang, bisnis Xia Wofei berkembang pesat di mana-mana. Peternakan dan kilang anggur menghasilkan banyak uang setiap hari. Meski mereka belum mulai menanam sayuran surga di Australia, mereka tetap menghasilkan banyak keuntungan. Sapi angus di peternakan juga sangat populer, sehingga tidak ada masalah pendanaan. Feng Rao memikirkannya dan merasa kata-kata Xia Wofei masuk akal, jadi dia mengangguk dan berkata, baik, ketua. Saya akan memberitahu manajer Li untuk menyempurnakan rencananya dan kemudian kembali. Xia Wofei mengangguk dan berkata, Presiden Feng, tidak ada lagi yang bisa saya lakukan di sini. Kamu bisa kembali bekerja. Baiklah.
Feng Rao segera berdiri dan pergi. Tugas yang diberikan Xia Ruofei membuatnya sangat termotivasi. Dia tidak sabar untuk menghubungi Liang Qichao dan menyelesaikan masalah ekspor benih secepat mungkin. Xia Ruofei berdiri dan meninggalkan kantor, kembali ke villa. Setelah pengaturan kerja selesai, dia bisa menjadi manajer lepas tangan lagi. Bab 539, Kemakmuran. Pada periode waktu berikutnya, Xia Ruofei melanjutkan kehidupannya yang malas dan serba lambat. Di bawah manajemen Feng Jing yang tak kenal lelah, perusahaan ini terus berkembang. 2 hari setelah Xia Ruofei kembali ke negaranya, Manager Li mengeluarkan rencana desain yang telah direvisi. Xia Ruofei tidak meminta manajer untuk bolak-balik. Dia melihat rencana yang direvisi melalui email dan membuat keputusan. Keseluruhan proyek menelan biaya 9,5 juta yuan, namun Xia Ruofei tidak terlalu membebani uangnya. Meskipun tidak banyak uang tunai di pembukuan, Xia Ruofei tetap meminta Pang Hao untuk mentransfer 2 juta yuan di muka. Dengan cara ini, tidak banyak uang yang tersisa di pembukuan perusahaan. Untungnya, sayuran Taoyuan bisa ditukar dengan uang tunai dalam jumlah besar setiap hari, jadi setidaknya dia tidak perlu khawatir dengan gajinya. Tim administrasi perusahaan juga semakin kuat. Feng Jing juga berhasil meyakinkan teman lama sekelasnya, Wan Wan, yang baru saja mengecewakan diri dari 500 perusahaan teratas di dunia, untuk datang ke Paradise Corporation untuk menjadi direktur pemasaran. Xia Ruofei juga secara pribadi mewawancarai direktur pemasaran, Xiao Qiang. Xiao Qiang berusia awal 30-an. Dia tampak seperti orang yang cerdas dan cakap. Dia juga sangat rendah hati, jadi Xia Ruofei memiliki kesan pertama yang baik padanya. Selain itu, dia secara pribadi diundang oleh Feng Jing, jadi Xia Ruofei setuju tanpa ragu-ragu. Dengan itu, tim Feng Jing hanya kekurangan direktur administratif. Manager Li membawa tim konstruksi terbaik perusahaannya ke lokasi konstruksi, dan pertanian Taoyuan sekali lagi berjalan lancar. Dalam beberapa hari terakhir, Xia Ruofei telah meminum sup yang menenangkan tubuh dan memberi nutrisi pada jiwa secara teratur. Kualitas fisik dan kekuatan spiritualnya meningkat setiap hari. Saat ini, Xia Ruofei dapat bertahan sekitar 10 menit untuk gerakan kedua dari pria emas kecil itu. Dia merasa akan segera bisa menerobos lagi. Sup nutrisi hanya dapat dikonsumsi seminggu sekali, sehingga peningkatan kekuatan spiritualnya tidak begitu terlihat. Xia Ruofei mencoba membuka halaman berikutnya dari buklet itu lagi, tetapi jelas dia masih jauh dari itu. Garis emas tidak membentuk kata yang lengkap, tapi Xia Ruofei merasa sedikit lelah. Dia tahu bahwa jika dia ingin membuka kembali isi buklet itu, mungkin perlu waktu 1 atau 2 bulan lagi. Namun, Xia Ruofei tidak terburu-buru. Ia memanfaatkan waktu tersebut untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya bahan untuk membuat boneka spiritual. Operasi perusahaan berkembang pesat, dan ruang petaroh juga berkembang pesat. Xia Ruofei telah menggunakan waktu luangnya untuk memotong besi liar kulit dendrobium dari Gunung Laoyan secara bertahap. Sekarang, ada sekitar 10.000 strain. Termasuk waktu di dunia luar, mereka telah tumbuh selama 3-4 tahun dan bisa dipetik kapan saja. Saat ini, Xia Ruofei mengikuti cara yang ia temukan di internet dan memotong batang yang dapat digunakan untuk obat, menyisakan sebagian batang yang empuk agar terus tumbuh. Xia Ruofei menemukan ruang terbuka di ruang baru dan menutupinya dengan lembaran plastik. Dia memindahkan semua potongan besi baru kulit dendrobium ke tempat baru dan menyebarkannya di atas lembaran plastik agar kering secara alami. Xia Ruofei tidak tahu cara mengolah dendrobium berkulit besi menjadi pohon maple berkulit besi. Namun, kemampuan pelestarian ruang petaroh lebih baik daripada lemari es paling kuat di dunia, jadi tidak masalah untuk menyimpan potongan-potongan baru ini di ruang untuk sementara waktu. 12 cabang pohon induk besar berjubah merah dengan batang 9 naga di ruang aslinya telah tumbuh menjadi 12 pohon teh tebal setelah 3 hingga 4 tahun berada di dunia luar, dipelihara oleh kekayaan energi alam di ruang tersebut setiap hari. Selain itu, Xia Ruofei menemukan sebidang tanah kecil di sampingnya dan menebang lebih dari 100 pohon teh dengan cabang yang dia potong dari 12 pohon teh. Tentu saja, sebenarnya pohon teh ini hanya bisa dianggap sebagai cucu dari pohon induknya. Namun karena reproduksi aseksualnya, daun teh yang mereka hasilkan seharusnya memiliki kualitas yang sangat baik. Tentu saja, dengan nutrisi ki spiritual di ruang angkasa, sulit untuk tidak mendapatkan yang kelas tertinggi.
Namun, Xia Wofei masih dengan tegas membedakan 12 pohon teh yang ditebang oleh cabang pohon induk dari pohon teh tersebut. Ke-12 pohon teh ini pasti akan menghasilkan daun teh berkualitas tinggi di masa depan. Xia Wofei bersiap menyimpan daun teh ini untuk dirinya sendiri. Ketika dia membutuhkannya, dia bisa memberikan sebagian kecilnya. Sedangkan untuk sekitar 100 pohon teh Dahong Pao generasi ketiga, Xia Wofei siap untuk memindahkannya ke tempat yang lebih luas saat mereka besar nanti. Aliran waktu di ruang baru sama dengan dunia luar. Ketika masa panen tiba, bisa dipanen setahun sekali, dan bahkan bisa menjadi produk merek lain dari Paradise Corporation. Tentu saja, kamu Ling Yun pasti akan membantu pembuatan teh di masa depan. Sedangkan untuk pemetikan teh, Xia Wofei berharap Ling Hua bisa menyelesaikannya. Namun, memetik daun teh adalah tugas yang sulit. Xia Wofei tidak yakin apakah boneka jiwa mampu menjalankan tugasnya dan hanya bisa menunggu waktu untuk memverifikasinya. Sedangkan untuk Poebe Zenan dan ginseng liar, mereka tumbuh dengan baik di tempat aslinya. Ginseng pembohong yang berharga dapat dilihat hampir di semua tempat di tanah tempat ditanam ginseng. Salah satu dari mereka yang digali adalah ginseng berumur 100 tahun. Aurum telah membentuk hutan, dan setiap tanaman cukup lebat. Setelah beberapa waktu, mereka terlihat semakin besar. Jika Tangi melihat adegan ini, rahannya mungkin akan ternganga. Apakah ini masih pertumbuhan Poebe Zenan yang sangat lambat? Di kolam ikan luar angkasa, bibit arwana merah kini telah tumbuh menjadi dewasa. Kolam ikan sudah agak ramai. Xia Wofei menghabiskan setengah hari menggunakan energi mentalnya untuk membersihkan kolam ikan yang digunakan untuk memelihara ikan biasa. Dia menggunakan energi spasialnya yang tak kasat mata untuk mengangkat semua ikan mas dan ikan mas keluar dari jaring. Bab 540, Sejahtera. Kemudian ia memindahkan arwana merah tersebut ke kolam ikan besar agar memiliki lebih banyak ruang untuk hidup. Sedangkan untuk ikan biasa, Xia Wofei mengemas sebagian besarnya ke dalam kotak. Sebagian kecilnya ia masukkan ke dalam kolam ikan kecil tempat tinggal arwana merah agar ia bisa mendapatkan ramuannya kapanpun ia ingin makan ikan. Tentu saja, Xia Wofei masih harus menghabiskan banyak waktu untuk memakan ikan-ikan yang ada di kotak rapi sebelum mati karena kekurangan oksigen tidak lama setelah keluar dari udara. Namun selat tersebut memiliki fungsi superpreservasi sehingga tidak rusak meskipun diletakkan di dalam kotak rapikan. Sedangkan untuk truffle, Xia Wofei telah memindahkan pohon ek ke ruang baru untuk mengoptimalkan tatanan ruang. Ruang baru ini memiliki rasio waktu yang sama dengan dunia luar. Saat itu belum musim panen truffle, jadi saat ini belum ada truffle. Namun, pohon ek tumbuh cukup subur. Xia Wofei sangat yakin dengan produksi truffle di paruh kedua tahun ini. Di ruang baru, Xiao Hei dan 7 anak anjing lainnya telah tumbuh lebih kuat. Xia Wofei memutuskan untuk membawa mereka tinggal di dunia luar setelah infrastruktur pertanian selesai dibangun. Meskipun ki spiritual dalam peta roh padat, tidak ada orang lain selain Xia Wofei. Suasananya agak sepi dan anjing-anjing itu pasti sangat sepi. Selain itu, setelah tinggal di lingkungan yang damai selama bertahun-tahun, Xia Wofei khawatir sifat pembohong anak-anak anjing itu akan terus angsur hilang. Dengan meluasnya peternakan, keamanan peternakan akan lebih terjamin dengan adanya Black Eye, Lightning, dan 6 anjing lainnya. Xia Wofei menghabiskan beberapa hari terakhir dengan sangat lambat. Dia pada dasarnya tidak harus mengelola pertaniannya sendiri. Jika dia punya waktu, dia akan merawat hewan dan tumbuhan di ruang petaro. Ia juga akan menambahkan lingkungan kelopak bunga hati ke dalam reservoir secara teratur untuk memastikan bahwa sayuran dan pohon buah-buahan dapat disiram dengan lingkungan kelopak tersebut. Prosedur terkait Paradise Farm untuk mengimpor benih sayuran dari perusahaan bunga persik segera diselesaikan. Karena ini hanya percobaan penanaman skala kecil pada tahap awal. Batch pertama berbagai benih membutuhkan sekitar 100 kg. Xia Wofei juga menyempatkan diri untuk keluar dan mengunjungi beberapa kota di dekat 3 gunung. Ia membeli beberapa benih dari perusahaan benih di berbagai tempat dan mengumpulkan semua benih yang dibutuhkannya untuk diekspor. Faktanya, 100 kg benih bisa dibeli dari perusahaan benih di kota Sanshan. Namun, Xia Wofei sedang mempertimbangkan masa depan. Perkiraan skala penanaman Paradise Farm mencapai 4.500 hektar. Jumlah benih yang dibutuhkan setiap tahunnya pasti bertonton. Jika dia hanya membelinya dari kota Sanshan, di satu sisi, pasokannya mungkin tidak dapat mencukupi, dan di sisi lain, akan mudah menimbulkan kecurigaan.
Oleh karena itu, selain membeli benih, Xia Ruofei juga menghubungi manajer perusahaan benih. Kedepannya, dia akan punya banyak pilihan saat membutuhkan benih. Selain itu, dia dapat menghubunginya langsung melalui telepon dan mentransfer uang kepadanya. Setelah Xia Ruofei kembali ke pertanian, dia merendam 100 kg benih di tempat aslinya dan mengeringkannya. Untuk memastikan hasil percobaan, Xia Ruofei secara khusus menggunakan kelopak tambahan dari bunga hati roh untuk membuat konsentrasi larutan kelopak untuk merendam benih lebih tinggi daripada yang biasanya diberikan pada benih di pertanian Taoyuan. Tentu saja, produksi kelopak Spirit Heart Flower masih lebih besar dibandingkan konsumsinya. Xia Ruofei memiliki sekitar 50 kelopak sekarang. Dia punya lebih dari cukup uang tersisa, jadi dia tidak merasa bersalah membuang-buang satu lagi. Lagi pula, jika ditanam di pertanian Australia, bibit sayuran tersebut tidak akan bisa menikmati perlakuan irigasi larutan kelopak di kemudian hari. Tentu saja harus dirawat saat merendam benih. Sebaliknya, jika kualitas sayuran yang ditanam tidak sebaik di Cina, akan lebih merepotkan. Xia Ruofei telah kembali ke negara itu selama sekitar setengah bulan. Anggur yang dibelinya dari pabrik anggur barat juga telah diimpor dan dikirim ke kota Sanshan melalui udara. Ia bahkan melakukan perjalanan ke gudang yang ia sewa di kota tersebut dan menyerahkannya kepada perusahaan logistik. Xia Ruofei segera menyimpan semua anggur di gudang ke tempat aslinya dan meletakkan kotak-kotak itu dengan rapi. Yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu. Seiring berjalannya waktu 30 kali lebih cepat dan semangat Qiang Kaya, kualitas anggur akan meningkat dengan selisih yang besar. Setelah beristirahat selama lebih dari setengah bulan, Xia Ruofei menerima tamu di villa di pertanian Taoyuan. Xia Ruofei duduk di sofa di ruang tamu dan menatap gadis di depannya dari atas ke bawah. Dia mengenakan seragam kamuflase tanpa pangkat militer dan memiliki rambut pendek. Gadis itu berusia sekitar 23 atau 24 tahun. Kulitnya berwarna gandum yang sehat, matanya cerah dan penuh semangat, dan punggungnya tegak. Meskipun dia tidak dianggap cantik dan kulitnya agak kasar, dia memiliki temperamen yang heroik. Lin Shengnan juga menilai Xia Ruofei. Ia merasa raja satuan komando yang sangat terkenal di Angkatan Darat, bahkan marinir ini mengetahui namanya, tampak berbeda dari apa yang ia bayangkan. Dia mengenakan pakaian kasual hitam dengan tudung. Dia tidak terlihat terlalu kuat, dan kulitnya bahkan lebih putih dari miliknya. Dia lebih mirip seorang tuan muda yang menjalani kehidupan nyaman daripada seorang veteran yang telah bertugas di Angkatan Darat selama 7 hingga 8 tahun dan telah diberhentikan dari Angkatan Darat kurang dari setahun. Dia kelihatannya tidak tampan, tapi penampilan yang terlihat biasa ini sepertinya memiliki temperamen yang sangat istimewa yang membuat orang-orang merasa dekat dengannya. Matanya sangat dalam, seperti dua kolam tanpa dasar. Wajah Xia Ruofei berangsur-angsur berubah menjadi senyuman. Dia berkata, Lin Shengnan, saya telah membaca informasi yang dikirimkan Wolf King kepada saya. Dia memang luar biasa bisa mengalahkan begitu banyak prajurit pria berprestasi di kompetisi militer dan memenangkan kejuaraan. Pengawas kelas Xia. Lin Shengnan berkata, itu karena tidak ada seorang pun dari Lone Wolf yang berpartisipasi. Kalau tidak, saya tidak akan bisa memenangkan kejuaraan. Xia Ruofei tertawa dan tampak bangga. Itu masih sangat mengesankan. Menurut saya, ada dua jenis tentara Tiongkok. Salah satu tipenya adalah tim penyerang serigala tunggal, dan tipe lainnya adalah tipe lainnya. Tidak ada perbandingan antara keduanya. Mata Lin Shengnan menunjukkan sedikit ketidakpuasan. Namun, dia harus mengakui bahwa meskipun kata-kata Xia Ruofei sombong, setidaknya untuk saat ini, kata-kata itu benar. Dia cukup beruntung telah menjalankan misi dengan tim komando serigala tunggal, jadi dia tahu betul bahwa tidak peduli seberapa keras dia bekerja, sampai dia keluar dari Angkatan Darat, dia masih jauh dari standar seleksi serigala tunggal. Tentu saja, sejauh ini, Lone Wolf belum menghasilkan satupun anggota tim wanita. Ungkapan yang sering diucapkan Kuo Zhan adalah, perang membuat wanita pergi. Ini bukan diskriminasi gender, melainkan ditentukan oleh kondisi fisiologis. Setidaknya, tidak ada tempat bagi prajurit wanita di tim penyerang khusus seperti serigala yang sendirian. Mata Xia Ruofei menunjukkan sedikit kesedihan. Dia menertawakan dirinya sendiri dan berkata, kita semua adalah orang-orang yang telah meninggalkan Angkatan Darat. Apa gunanya mengatakan ini? Ngomong-ngomong, Lin Shengnan, kamu tidak perlu memanggilku pemimpin pasukan Xia lagi.
Saya hanya warga negara biasa tanpa seragam militer. Anda bisa memanggil saya Tuan Xia, atau seperti Lei Hu dan yang lainnya, Anda bisa memanggil saya Saudara Xia. Lin Shengnan ragu-ragu sejenak dan berkata, ya, Tuan Xia. Jelas sekali, Lin Shengnan tidak mengira bahwa dia dekat dengan Xia Ruofei dan kurang lebih jauh darinya. Xia Ruofei tidak keberatan. Bagaimanapun, dia adalah seorang gadis dan angkatan darat tempat dia bertugas tidak memiliki sistem yang sama dengan sistemnya. Tentu saja, dia berbeda dari Lei Hu dan yang lainnya. Xia Ruofei bertanya, Shengnan, kamu luar biasa. Anda seharusnya memiliki peluang bagus untuk dipromosikan, bukan? Mengapa Anda memilih untuk meninggalkan angkatan darat saat ini? Wajah Lin Shengnan berubah muram. Tuan Xia, aku memilih keluar dari angkatan darat karena beberapa alasan pribadi. Bolehkah aku tidak mengatakannya? Tentu saja. Itu kebebasanmu. Kata Xia Ruofei sambil tersenyum. Lin Shengnan menggigit bibir bawahnya dan bertanya, lalu, apakah ini akan mempengaruhi hasil wawancaraku? Xia Ruofei tertawa dan berkata, juara kompetisi seni bela diri distrik militer, juara kompetisi tempur marinir, raja senjata wanita. Bakat luar biasa dengan begitu banyak gelar. Aku bahkan tidak dapat menyalakannya meskipun aku menyalakan lentera. Shengnan, saat Raja Serigala merekomendasikanmu kepadaku, kamu sudah diterima.